Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kepada kami, yaitu saya Bang Fai dan Servi di channel YouTube PWL Channel. Kali ini kita akan membuat podcast tentang horor, itu mistis dan horor. Sebelum menyaksikan podcast kami, jangan lupa di subscribe, komen dan di like. Jangan lupa dinyalain loncengnya biar kami semangat untuk membuat video-video yang lain. Ya, pada malam ini kita akan mengupas tentang cerita misteri horor tentang orang yang pernah membawa mobil ambulan. Di sini udah ada narasumber kita yang akan menceritakan tentang kejadian misteri dan horor tersebut. Mari kita panggil. Namanya siapa nih? Nama saya Bang Yadi. Bang Yadi. Bang Yadi kerja di mana? Ya, untuk sementara ini saya ngojek online. Dan mendengar pernah jadi supir ambulan? Benar belum masih. Tahun berapa tuh kira-kira? Waduh, saya lupa berapa kira-kira tahun hampir 90-an gitu. Mungkin lama banget ya. ada nggak cerita? Ya, kalau cerita yang bangsa menyeramkan itu ya banyak sih kalau itu mah. Apa aja tuh Bang? Boleh nggak diceritain? Oh, saya pernah waktu bawa jenazah itu ke Jawa. Ke Jawa? Ya, Jawa. Itu tahun berapa? Itu kira-kira tahun 2001 atau 2002, saya lupa nanti. Lama juga ya? Lama. Saya dari 78. Masya Allah. Ya, Aku ceritain. ya maksudnya pernah jalan itu setelah nganterin mayat, setelah selesai, kalau nggak salah waktu itu dibawanya di Gunung Semeru tuh kalau nggak salah. Bawa pulang sama teman saya karena kedua. Ya, dibilang mistis, ya bilang-bilang juga ya. Emang kalau namanya malam tuh kalau di sana tuh di apa namanya di Jawa itu hawanya agak-agak dingin kan. Apalagi kita benar ambil jalan-jalan itu kadang-kadang orang apa karena saya ini suka iseng orangnya. Kita kagak tahu yang kita takutin di belakang atau yang itu tuh teman kita sendiri. Saya lagi serius-seriusnya bawa mobil, langsung nggak ada mobil. Mungkin kalau ada mobil bisa jadi kecelakaan buat kita. Jadi begini ceritanya. Dia itu saya lagi jalan bawa mobil serius-seriusnya, tangannya itu ditempel ke bawahin. Orang itu kalau hawa dingin itu enak tuh, dia sampai dingin sekali. Mungkin itu juga kalau ini bisa lari kalau saya udah jadi pemain silat, aku itu sudah pegang. Saya dipegang ini saya berlepas sudah mau takut deh. Itu orang? Iya salah. Jadi waktu dibukuin lagi. Kan kurang ajar itu. Kalau kejadian saya bilang, aduh nggak begitu. Saya bilang. Terus? Ya itu kejadian itu doang. Itu orang lucu nggak? Kalau orang dari orang setan-setan gitu ada nggak? Kalau setan-setan gitu, kalau kita setelah membawa jenazah balik itu biasanya keranda itu kubrak karena mata ini selalu Kaca? iya kaca. Beda masalah gini ya. Ambulan kampung, kalau mah kampung deh per RW-an sama ambulan rumah sakit itu beda sekali. Apa yang sebelah beda? Kalau ambulan rumah sakit itu di belakangnya tutup begini, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi kalau ambulan kita melongkong ke belakang, di belakang kelihatan lagi. Apa yang terjadi sama setan? Nah itu dia loncat-loncat itu, loncat. Kadang-kadang kita mata ini ke sini ada. Ini. Siapa yang nggak mau takut? Itu apa? Iya. Begini, kalau kayak saya nanti nggak takut. Itu makhluk ya? Iya. Jin ya? Nah kalau biasanya kalau orang yang meninggal setelah kita bawa di mobil itu selalu masih ada ketinggalan dari sini. Bisa ikut pulang? Iya masih pulang lah. Ngapain arwahnya? Saya mana tahu. Tapi rasa-rasa yang ada di itu berasa gitu? Bisa berasa. Seperti apa tuh rasanya? Kayaknya dia awam ini udah pasti. Ini karena bang berada di badan juga. Kayaknya was-was aja ada apa ini.
itu udah pasti. Oh, karena sampai ketakutannya apa gimana itu? Ya, bisa juga nama kita aja namanya sendiri, kadang-kadang sendiri, kadang-kadang berdua. Mas sendiri bawa aja. Kadang-kadang sendiri, kadang-kadang berdua. Kalau kita berdua juga percuma. Yang sebelahnya tidur, sama juga bohong, saya sendiri yang bawa. Kira-kira gangguan seperti apa sih yang udah sering didapatin? Ya itu tinggal itu doang. Tapi yang penampakan aku sih belum pernah. Kalau kayak bau-bau atau Nah, kalau bawa begitu, kadang-kadang kalau setelah kita istirahat, kan namanya ambulan di tengah malam kita harus namanya ambulan itu sampai jam berapapun kita harus standby pulang. Nggak bisa seperti ambulan rumah sakit, seperti kita ambulan rumah sakit. Ambulan itu harus pulang. Saya kadang-kadang mau pulang sudah saya tawarin, mau ada yang mau pulang lagi ya tidak kata. Rata-rata nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Ya walau enggak, kesempatan juga buat orang pulang ke sana. Kadang-kadang saya udah pulang. Mau pulang lagi. Iya. Nah itu kadang-kadang setelah kita istirahat, udah makan, kadang-kadang di jalan, kita jalan kan, nah baru agak kalah sedih, nah baru kelihatan tuh ada bau-bau apa gitu. Kadang-kadang Pernah nyewa apa gitu? aduh kadang-kadang Kayak ngelatih atau bau busuk gimana? bau kayak bau busuk, bau mati campur aduk kadang-kadang Kadang-kadang ngelatih, kadang-kadang bau busuk gitu. itu yang bikin aneh Nah kadang-kadang. pas cium-cium bau itu tuh langsung Iya, kepikiran. otomatis gitu. Iya, otomatis. Wah, jangan-jangan. Busuk Iya, diganti. jangan-jangan. Bang Yani takut nggak sih? Perasaan takut di mobil masih kita lari gitu. Manusiawi. Iya. Otomatis. Terus gimana tuh cara nyikapin ketakutan? Ya kita dengan tegar aja, biasa kita masa kita punya Allah kita takut. Masya Allah. Kita Kalau pepet ya. Mau Ngomong sih mau ya? berani. Kalau nggak berani nggak pulang. bulan otomatis. Oh, kalau berani nggak pulang nih. Terus ketemu keluarga ya? Iya. Jadi setelah ambulan itu mungkin ada juga apa namanya? Saya ya masuk saya kan sekarang ini kan jadi ojek online nih. Nah, saya pernah juga bawa penumpang. Itu bang, itu ngojek online gara-gara udah kapok jadi supir Iya, ambulan. bohong, enggak, saya nggak kapok. Ah, ini. Kalau ambulan sekarang kan waktu zamannya saya dulu waktu di sini ini di daerah kita ini masih ada ambulan yang perorangan. Ambulan perorangan itu gimana? Di perorangan itu nggak seperti sekarang karena ada kan ambulan. Oh, nyewa gitu. Maksudnya tadi Iya, sekarang kita yang bawa, kita dikasih sama yang punya ambulan. komersil lah ibarat katanya. Oh, betul. Iya, betul. Kalau sekarang kan udah ada yang lain gitu ya kan. Mungkin bisa dilanjutkan dari Nah, online. iya di masalah ojek online. Saya pernah malam-malam waktu itu saya pernah narik malam itu kira-kira jam 11:30 atau jam 11:30 di suatu pada waktu itu ya di malam sekali. Saya dari Sarina itu dapat penumpang nganterin ke Tanabang. Apa? Ya ke Tanabang itu yang maksudnya di Kareteng sini tuh. Bawa taksi. Ah, Murah. iya. Itu bukan kuburan kalau kita lihat. Makanya saya bingung. Kok begitu saya masuk ke pintu gerbang, ada pintu gerbang, tapi ini nyolong aja. Padahal itu pintu ketutup. Dan juga Maksudnya ketutup tuh gimana? ya ketutup lah. Terus tapi bisa. Tapi bisa masuk ya, gimana kan? Maksudnya nembus. Tembus. Nah, kita lihat di apa namanya di kuburan itu selalu semuanya rumahnya sama. Redup-redupnya kayak macam mana ya? Nggak terbilang redup. Orang-orang Nah, mau tapi rata semua. sama semua rumah itu. Saya bingung ini orang tinggalnya rumah mewah ya, rumah apa ya? Saya jalan-jalan aja. Belum apa? Sampailah di ujung rumah paling ujung itu. Nah udah nyampe turun, dibayar saya sama dia itu. Saya masih dikantongin, misalnya itu kantongin buat kantong, udah di jalan. Itu baru saya bisa kesana ngapain? Saya ngucap astagfirullahaladzim. Kok bisa berubah di tengah kuburan itu saya bingung. Baru disadari. Tanpa disadari. Sapangnya itu Udah kagak ada kan? maksudnya itu cowok cewek. 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 Mungkin sebelumnya udah setan kali. Ya emang Tapi saya rasanya sih setan bisa order online. ini ya. Ngomong bisa. Walau di sawah kan. Oke pun. Maksudnya gimana gitu bisa tiba-tiba dari kuburan. Nah itu dia. Kalau itu mungkin alam sadar kali. Bisa jadi. Jika abang itu istighfar. Itu saya belum tuntas tuh sih. Belum tuntas. Cerita lagi kok. Saya
Sampai kebingungan mau pulang ke sono dikunci mana? Apa saya dikepung sama orang kampung sono loh mau jaga sono. Sama saya bawa balik kuburan. Oh untung aja Akhirnya jahat. sangkanya. Makanya balik Tanya biasa kan. ngambil tali. Iya, tanya. Tahu kok. Ya kali saya Itu main jimat ya. Masih nonton. itu nonton malam saya. Terus Jadi- gimana tuh perasaannya tiba-tiba di tengah kuburan? Iya, takut lah. Tapi nggak otomatis. Kalau saya jadi pun juga bingung kok. Mau keluar sana ke pintu balik tuh. Waduh, tuh kan auto asal ada. Tahu ada apa-apa. Udah dah, nggak tahu. Itu ada penjaganya. Waduh, saya sangkanya maling mau maling. Ah, terus untungnya aja. Tapi diceritain nggak? Saya habis dari orang kota. Udah, ini juga nggak percaya. Mana ada sih ojek itu bisa masuk. Ini kan mungkin aneh. Oke, gitu juga. Ya udah, terus saya cuma belum bilang gini aja Pak, kalau Bapak nggak percaya sih orang dekat tempat sini, nih nomor telepon nih, pos ini, saya orang situ, kamu diteleponin sama dia bener orang gitu, dia mau ojek sih, baru kita dilepas, oh untung aja tuh kalau ada teman Sedangkan masalah kalau kata habis kita nggak berhubungan. mantap lah itu. Masalah uang itu yang bikin bingung mah itu bukannya Ada juga itu. bukannya kertas, masa kita dikasih apa namanya itu punan itu daun, Ini film Susana dong. makanya ya. Oke, kalau itu kita ini aja ya. Jadi saya mau menyimpulkan aja Bang. Jadi cerita Bang Yadi tersebut kan kayak jadi meninggal yang nggak wajar dan terus masalah bau-bau gitu ya dari mati, bau bangke. Nah, sebenarnya bau itu karena ada kehadiran mereka, ada kehadiran mereka di sekitar kita. Dan kalau bau bangke itu biasanya kalau di dunia bisnis itu pocong. Biasanya pocong kok biasanya. Ada di situ. Ada di sekitar kita ya, bukan di sekitar kita, nggak jauh dari kita. Itu kalau yang berbau bangke. Oh, bawa pakai Bau bangke itu pocong. Tapi kalau yang berbau mati, mati gitu itu kebanyakan kuntilanak. Nah, mereka tuh maksudnya ngapain sih kok ada di sekitar kita? Ini mereka sama dengan kita makhluk. Ya, cuma beda alam aja. Beda alam sama kita. Terus mereka juga mereka bisa melihat kita tapi kita nggak bisa melihat. Mungkin kok pernah lihat? Belum sih. Belum. Jangan lah. Kenapa tuh? Ntar betapa pingsan. Karena gini para rekod. Ini jangan kok. Karena setan yang kita lihat di TV sama setan yang kita lihat langsung itu berbeda kok. Oh, wujudnya beda. Lebih serem yang kita lihat langsung. Wujud asli dari setan sendiri serem. Serem. Nah, Jadi- kalau yang sesuatu yang berwujud serem itu apakah berbahaya atau jahat? Tergantung. Kalau setan itu jin itu dia bisa atau dia sama kita bisa jadi dia mengganggu kita kalau emang dia baik tapi dia nggak apa-apa. Berarti benar dong yang di film-film setan tuh bisa membunuh. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa setan nggak bisa Ini cuma Aku tuh terganggu aja. tergantung orang juga itu. Mungkin kalau tuh orang itu jahat di tempat itu mungkin si setan itu si jin itu nggak senang mungkin diganggu. Kalau dia baik-baik aja di tempat sesuatu tempat yang angker itu tiba-tiba baik aja dia nggak bakal ngeganggu. Nafsi masing-masing antara jin dan manusia itu masing-masing. oh, berarti karena saya nggak pernah diganggu, jadi saya nggak pernah diganggu. Mudah-mudahan jangan sampai. Ini yang capek bang ya. Iya. Ya, karena kalau kita lihat itu beda dengan TV. Mungkin terima kasih nih bang Yadi ya. Iya. Karena telah menceritakan cerita horor. Mungkin sahabat horor kita ini bisa dengar ini pengen dengar lagi tentang cerita misal lain. Makanya di sini saya punya narasumber kedua. Dan narasumber kedua mungkin bisa di part keduanya. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Jangan lupa nyalain lonceng, oke? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.